Om Swastiastu. Salam dan bahagia, selamat siang. Perkenalkan, saya Anak Agung Bintang Sekarini, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Gianyar. Pada kesempatan ini kami bertiga akan melaksanakan praktik demonstrasi kontekstual pada modul 2.3, yaitu coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan, rekan saya Ibu Sepnita Lestarianti akan berperan sebagai coach dan Ibu Putu Ani Astari akan berperan sebagai coaching. Selamat siang Ibu Sepnita. Siang Bu Agung. Hari ini akan melaksanakan praktek coaching ya. Iya. Jadi di dalam praktek ini akan ada tahap-tahapannya. Tahap pertama yaitu tahap pra-observasi. Pada praktek ini saya akan menanyakan dan mendiskusikan tentang kompetensi dan indikator apa yang akan Ibu kembangkan nantinya. Kemudian yang kedua adalah Ibu akan melaksanakan praktek coaching dengan Ibu Putu Ani. Di sana saya akan mengamati apa yang Ibu lakukan berdua. Dan yang terakhir adalah tahap pasca observasi, yaitu Ibu akan merefleksikan apa yang sudah Ibu kembangkan ataupun apa yang belum dilaksanakan pada saat coaching. Ibu siap ya? Siap. Seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi, pada pra-observasi pertama-tama kita akan lihat rubrik penilaiannya ya Bu, yaitu kompetensi yang diharapkan sesuai dengan alur tirta. Kemudian Ibu bisa mengajukan pertanyaan berbobot sehingga coach nantinya bisa merespon pertanyaan coach dan menanggapi pertanyaan tersebut secara mengalir seperti itu ya. Kemudian percakapan coaching ini tentunya akan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses keaktifan, dan juga memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang saya ingin ajukan Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini itu adalah, yang pertama adalah kehadiran penuh. Yang kedua adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian saya bisa mendengarkan aktif mendengarkan bagaimana coach itu nantinya dia akan menjelaskan permasalahan apa yang ia hadapi seperti itu. Wah, luar biasa, ini sudah memahami kompetensi dalam coaching ya Bu ya. Kemudian pertanyaan saya selanjutnya, berarti Ibu memiliki 3 kompetensi yang Ibu ingin sampai. Tapi apa yang secara spesifik yang akan Ibu kembangkan dalam coaching kali ini? Kali ini itu saya ingin mendengarkan secara aktif. Mendengarkan secara aktif. Indikator yang bagaimana itu Bu? Mendengarkan secara aktif, indikatornya seperti apa Bu? Indikatornya misalnya nanti coach menyampaikan permasalahannya, di sana saya bisa mencatat apa sebenarnya hal yang ingin disampaikan, kemudian menemukan solusi dari permasalahan tersebut, seperti itu Bu. Terima kasih Bu. Indikatornya sudah Ibu sampaikan. Kalau begitu pra-observasinya sudah kita lakukan tadi. Sekarang saya persilakan Ibu Sepnita dan Ibu Ani melakukan coaching. Terima kasih Bu Agung. Silakan Ibu. Halo Bu Ani. Halo Bu Sepnita. Gimana kabarnya? Luar biasa, sehat. Hari ini ya, tidak ada rasa tegang, rasa ngantuk seperti itu misalnya kan, karena kini udah siang hari, waktunya kita untuk istirahat seperti itu. Oke, nah ya, Bu. Terima kasih Bu Ani sudah hadir. Kita akan ngobrol barangkali beberapa menit, 10 ataukah 20 menit ke depan untuk bisa menjelaskan atau mengemukakan apa permasalahan yang sedang Ibu hadapi selama Ibu mengajar. Nah, kira-kira hari ini topiknya apa yang ingin Ibu bicarakan dengan saya? Oke, ya nih Bu Sepnita, saya mengganggu waktunya ya sebentar. Tidak apa-apa. Saya ada sesuatu yang ingin mau dibagikan, mau disaringkan ya. Saya
kan ajaran baru nih sekarang, saya mengajar di kelas 5 seperti itu Bu. Kemudian saya menghadapi siswa yang saya dapat dari informasi yang saya dapat dari wali kelasnya terdahulu, itu masih ada siswa saya yang literasi membacanya itu masih kurang begitu Bu. Jadi di awal tahun ajaran baru ini saya merasa itu menjadi suatu yang perlu saya persiapkan seperti itu Bu. Jadi ada siswa yang belum bagus untuk literasi membacanya seperti itu Bu. Oke, nah jika seperti itu permasalahannya, hal apa yang menyebabkan sehingga kegiatan di kelas itu bisa terjadi? Terus apa yang memungkinkan penyebab utamanya hal itu bisa terjadi? Oke, terkait dengan permasalahan itu ya, nantinya yang berharap bisa menemukan solusi itu, yang sempat mendekati Bu ya, mendekati siswa saya dan bertanya apakah dia sadar tentang dirinya bahwa dia itu kurang dalam literasi membaca seperti itu. Jadi yang saya lihat, yang saya amati itu dari pendekatan kepada siswa itu, siswa saya rasa kurang memiliki motivasi dari dalam dirinya untuk mau belajar seperti itu. Kemudian saya juga melakukan diskusi bersama wali kelas sebelumnya. Beliau mengatakan bahwa terkait dengan pembelajaran memang anak tersebut memang kurang terkait dengan untuk dasar membacanya seperti itu. Oh ya, dasar membacanya berkurang gitu ya. Iya, masih Oke, belum, apalagi udah kelas 5 seperti itu. Ya, masih kan, kurang lah ya. gitu. Oke, nah permasalahannya sudah seperti itu, kemudian kira-kira menurut Ibu solusi atau rencana yang akan Ibu laksanakan ke depannya untuk menanggulangi masalah seperti ini, bagaimana menurut Ibu? Terpikirkan sempat sih Bu, karena diskusi bersama wali kelas sebelumnya juga, jadi saya berpikir apa yang bisa saya lakukan untuk membantu anak ini, kan seperti itu Bu ya. Jadi saya ingin mencoba Bu ya, pertama menghubungi dulu orang tuanya, berdiskusi bagaimana sih, apakah anaknya memang seperti itu di sekolahnya seperti ini, apakah di rumahnya juga sama seperti itu. Jadi saya ingin melakukan pendekatan kepada orang tuanya terkait dengan apa yang bisa kita lakukan untuk membantu anak tersebut seperti itu Bu. Oke, bagus. Nah, mungkin selain rencana yang sudah Ibu ingin lakukan, apakah ada lagi rencana lain, mungkin rencana tambahan, mungkin terbesit di pikiran Ibu, ya seperti itu. Misalnya saja kan kita tidak tahu, ternyata saya sudah melakukan pendekatan ini, tetapi ada yang kurang. Kira-kira bagaimana ya ke depannya seperti itu? Terkait dengan itu, dengan orang tua itu yang ingin saya lakukan selanjutnya dari diri saya Bu. Saya ingin memberikan waktu saya atau meluangkan waktu saya, karena kan kalau terkait dengan membaca Bu, di kelas 5 itu kita sudah tidak bisa, di kelas itu tidak bisa membaca dasar. Jadi saya punya rencana ke depan itu meluangkan waktu saya terutama untuk memberikan jam tambahan kepada siswa di luar jam pelajaran, jam istirahat atau jam di hari Sabtu, tergantung kesepakatan kita bersama anak dia mau apa tidak seperti itu Bu. Jadi saya ingin meluangkan waktu saya untuk memfasilitasi anak tersebut ya terkait dengan dasar membacanya seperti itu Bu. Bagus ya rencananya Ibu. Nah, kira-kira dalam melaksanakan rencana tersebut nanti, kira-kira Ibu perlu dukungan nggak? Tentunya perlu dukungan yang luar biasa gitu ya. Seperti apa misalnya? Dukungan tentunya dari anak itu sendiri dulu Bu ya. Artinya anak itu mau saya ajak seperti itu. Jadi anak itu dengan saya mau bersinergi ya, sama-sama anak juga mendukung kegiatan yang atau rencana yang saya pikirkan, saya rencanakan seperti Ibu seperti itu. Kemudian dari kepala sekolah tentunya mohon izin juga di sekolah untuk melaksanakan apalagi jam tambahan ini seperti itu. Dan orang tua juga yang harapkan dukungannya ikut mendukung kegiatan anak dan memotivasi anaknya. Dan rekan-rekan sejawat juga Bu, saya perlukan dukungannya. Siapa tahu saya membuatkan jadwal untuk anak
belajar tambahan, tapi waktu saya ada kegiatan di luar misalnya, saya minta bantuan kepada rekan sejawat yang bisa membantu, terutama di dasar membaca. Itu luar biasa sekali ya rencananya Ibu. Kira-kira kapan ini rencana ini akan Ibu laksanakan? Oke, kalau memang sudah saya diskusi sama anaknya, kemudian saya siap setelah MPLS ini, dia rasa sudah bisa dimulai ya. Karena makin cepat kan makin bagus, karena ini dasar untuk dia bisa mengikuti pelajaran. Oke, luar biasa sekali ya rencananya Ibu, kemudian waktu yang ingin digunakan dalam melaksanakan kegiatan atau rencana yang akan Ibu lakukan nanti. Oke, bincang-bincang kita kali ini sudah lumayan. Bagaimana perasaannya Ibu? Oke, sudah mulai terbuka lah Bu ya. Tadi yang masih apa ya yang bisa saya lakukan masih seperti itu ya gitu. Jadi sekarang sudah ternyata ini loh bisa saya lakukan seperti itu. Sudah sekali. Senang lah Bu. Saya sangat senang bertemu Ibu hari ini meskipun masih banyak hal yang mungkin belum saya tanyakan ya. Nah, semoga semua rencana yang akan Ibu lakukan ke depannya bisa berjalan dengan sangat lancar. Untuk itu kegiatan yang sudah Ibu lakukan akan saya tunggu di pertemuan kita berikutnya. Saya ingin mendengarkan apa hasil dari pelaksanaan kegiatan Ibu tersebut. Saya ingin tahu cerita dari anak-anak dengan apa hal yang sudah Ibu lakukan, kemudian bagaimana reaksi mereka, apakah mereka senang ataukah mereka merasa ada yang kurang, seperti itu Ibu ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi di hari berikutnya. Selamat siang Ibu Ani. Oke, terima kasih Bu Sernita, selamat siang. Semoga saya bisa melaksanakan rencana saya dengan baik ya. Nanti kita ngobrol lagi ya Bu ya, saya akan ganggu lagi waktunya. Oke, tidak apa-apa, saya sangat senang. Oke Ibu Agung, kegiatan coaching saya sudah lakukan dengan Ibu Ani. Sekarang saya kembalikan kepada Ibu Agung untuk melakukan observasi berikutnya. Oke, baik, terima kasih Bu Sernita. Bagaimana nih perasaannya coach dan coachnya? Sangat senang sekali. Mengalir ya tadi ya. Oke, luar biasa Bu. Baik Bu Nita, saya mau tanya lagi. Nah, sebelum menutup sesi ini, saya memiliki pertanyaan di pasca observasi. Bagaimana Ibu Nita bisa menilai performa yang sudah Ibu lakukan tadi? Saya ketika melakukan sebuah kegiatan coaching, saya sudah mengikuti sesuai dengan alur Tirta. Saya sudah melakukan sebuah tujuannya, kemudian bagaimana mengidentifikasi masalah dari permasalahan yang dihadapi Ibu Ani. Kemudian saya juga menanyakan bagaimana rencana aksi dan juga bagaimana mempertanggungjawabkan kegiatan tersebut nantinya. Sudah sesuai dengan alurnya ya. Sesuai alur. Apa yang membuat Ibu menilai seperti itu? Nah, dalam proses coaching kan dilakukan sesuai dengan alur Tirta. Jika tidak menggunakan alur tersebut, kemungkinan kegiatan coaching itu ada hal yang tertinggal, kemungkinan menurut pemikiran saya seperti itu ya. Indah sekali Bu ya. Jadi apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan, apakah sudah sesuai, sudah terwujud? Iya, indikatornya sudah sesuai, seperti saya sudah melakukan mengajukan pertanyaan dengan pertanyaan yang berbobot, dan coach juga bisa menjawab dengan gamblang apa permasalahannya yang sedang ia hadapi, seperti itu. Sudah santai ya, coachnya bercerita sampai akhirnya menentukan solusinya sendiri. Iya, seperti itu. Boleh saya menyampaikan pengamatan saya Bu? Oh iya, silakan Bu, boleh sekali. Ya, setelah saya mengobservasi percakapan Ibu bersama Ibu Ani, sudah sesuai dan memang benar-benar sesuai dengan alur Tirta, yaitu menetapkan tujuan, merencanakan, mengidentifikasi masalahnya, kemudian rencananya apa, dan juga kemudian bertanggung jawab dengan rencana tersebut. Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot, dengan buktinya tadi coachingnya sudah bisa berbicara dengan mengalir saja sesuai alurnya. Coaching juga tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu sudah
aktif, kemudian prosesnya bisa menemukan potensi seorang coaching. Iya. Bagaimana pendapat Ibu setelah mendengar pendapat saya, Bu? Iya, saya sangat senang ya karena ini sudah sesuai dengan alur kita dan juga indikator, kemudian tujuannya juga sudah saya dapatkan seperti itu, Bu Agung. Sesuai ya, sudah Ya. tercapai tujuannya tadi ya. Ya. Terima kasih ya Bu, sudah meluangkan waktunya. Ya. Jadi saya bisa simpulkan Ibu sudah menemukan tujuan yang tadi sudah Ibu rencanakan. Kemudian kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan nantinya? Kompetensi ini karena mendengarkan aktif sudah, saya ingin memperdalam lagi bagaimana menjadi seorang coach yang bisa mendengarkan secara aktif, kemudian bagaimana ia benar-benar hadir secara penuh untuk mendengarkan apa permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Seperti itu, Bu. Sekali rencananya, Bu ya. Kemudian dari diskusi kita, apa yang sudah terbayang yang akan Ibu lakukan nantinya untuk dapat meningkatkan performa Ibu di kegiatan lainnya? Saya ingin berlatih lagi mengembangkan kompetensi yang saya miliki, diasah lagi kompetensi tersebut supaya pada saat saya mengadakan sebuah kegiatan coaching, saya benar-benar bisa menjadi seorang coach yang bisa dengan kehadiran penuh untuk mendengarkan secara aktif apa yang coach saya sampaikan seperti itu. Baik, tentunya Ibu memerlukan dukungan untuk melakukan itu semua ya, Bu. Dukungan dari pihak mana saja yang Ibu perlukan? Untuk melaksanakan coaching kali ini, saya memerlukan dukungan dari kepala sekolah. Saya minta izin dulu bahwa saya akan melaksanakan kegiatan coaching. Kemudian jika sudah disetujui, saya akan melaksanakan kegiatan tersebut. Ya. Kapan nih semua itu akan dilakukan? Oke, nah kegiatan coaching ini akan saya carikan waktu agar tidak nantinya mengganggu kegiatan atau benturan. Misalkan saya ada jadwal A tapi saya harus melaksanakan coaching. Artinya nanti di minggu depan bisa saya carikan waktu di mana ada waktu luang, di sana saya akan mengadakan coaching sesuai dengan harapan dari coaching. Terima kasih ya Bu Nita ya. Jadi setelah kita berbicara tadi, saya menyimpulkan bahwa semoga kedepannya kegiatan coaching dapat Ibu lakukan lebih baik lagi sesuai dengan indikator yang direncanakan. Terima kasih juga Bu Ani sudah meluangkan waktunya. Saya minta maaf kalau ada yang salah-salah kata tadi selama proses kita berbicara tadi ya. Akhirnya saya tutup dengan selamat siang. Terima kasih dan sampai berjumpa lagi. Om Santi Santi. Selamat siang Bu Agung, selamat siang Bu Ani. Terima kasih.